Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin alladzi arsalallahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah, kita lanjutkan bahasan kita, yaitu salah satu kata-kata bijak Sayyidina Ali. Sabda beliau, ada 6 tanda orang yang berpangkat tinggi di hadapan Allah. Yang 6 tanda ini dibuktikan 3 ketika berada di rumah, yang telah kita bahas pada bagian pertama kemarin. Yang kedua, tanda-tanda bijak seseorang di hadapan Allah, tanda-tanda seorang mempunyai pangkat tinggi di hadapan Allah versi Sayyidina Ali ketika di luar rumah bisa dibuktikan dengan 3 perkara. Yang pertama, orang yang mulia, orang yang berpangkat tinggi di hadapan Allah ketika di luar rumah, 1, babadluz zad, selalu menyerahkan perbekalan. Namanya orang bijak, ketika misalkan kita mau pergi ke suatu tempat, pas pulangnya itu ongkos kita itu ada sisanya, daripada dibawa ke rumah lalu disodakohkan di masjid misalkan. Karena apa? Kan kalau di Indonesia, kalau membangun masjid itu rata-rata 1000 tangan. Ya, walaupun ada membangun masjid dengan biaya sendiri, tapi itu adalah minoritas. Mayoritas pembangunan masjid di Indonesia rata-rata dengan 1000 tangan. Ini adalah membentuk suatu kebersamaan. Ketika orang tersebut ada lebih ongkos daripada dibawa ke rumah, kebetulan di jalan raya itu ada yang memungut sedekah untuk pembangunan masjid. Masya Allah, itu diserahkan perbekalannya. Karena apa? Dia membawa bekal yang sebesar-besarnya karena karena ada rasa takut tidak cukup untuk bekal di perjalanan. Pas pulang ternyata perbekalannya masih banyak, termasuk uangnya. Diberikanlah untuk berderma ke masjid. Karena apa? Salah satu sabda Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid dengan biaya sendiri, ataupun misalkan ikut bersedekah untuk masjid, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangun bagi dirinya suatu tempat nanti di surga. Nah itulah, sehingga tidak tega kalau uang dibawa lagi ke rumah, kalau melihat di jalan raya ada yang memungut sumbangan untuk biaya pembangunan masjid. Jadi menyerahkan perbekalan. Nah, banyak sekali misalkan, ya, kita sering menyalurkan makanan ringan, makanan siap saji. Kebetulan kita itu habis merantau, bawa oleh-oleh itu banyak misalkan. Kebetulan ada suatu kampung yang kena musibah. Akhirnya ya, perbekalan kita untuk pulang itu diserahkan sebagian untuk orang-orang yang mengalami musibah. Insya Allah itu adalah tanda orang yang berpangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Babadluz zad, menyerahkan perbekalan. Yang kedua, tanda orang berpangkat tinggi di hadapan Allah, wa husnul khuluq, baik budi pekerti. Nah, siapa orang yang terbaik budi pekertinya? Ini dibuktikan dalam salah satu riwayat, orang yang paling baik budi pekertinya adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia biasa yang paling baik budi pekertinya di luar pangkat Nabi, di luar pangkat para Rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seperti ada salah satu riwayat, malaikat Jibril alaihissalam bersabda, Qallabtul ardo mimma syarikiha ila magharibiha.
walam ajid ahadan akromal kholki ahsanal kholki mi Muhammad. Saya bolak-balik ke ujung dunia, ujung barat, ujung timur, kata Jibril. Ternyata saya teliti, tidak ada orang yang sebaik akhlak, semulia akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hebat-hebatnya. Kalau kita misalkan kita akhlak jelek tapi mengaku orang yang mulia, orang yang taat, orang yang soleh, yang dikatakan baik itu harus menurut versi orang lain. Sudah menjadi rahasia umum. Seseorang akan mencalonkan diri sebagai pejabat misalkan, ada mereknya. Orang lain tidak menyebut amanah, tidak menyebut orang jujur, tidak menyebut orang pintar. Menyebut orang pintarnya dia sendiri, menyebut orang jujurnya dia sendiri. Nah, itu salah besar. Kalau Rasulullah SAW disebut manusia yang paling hebat akhlaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutnya dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad adalah ada budi pekerti yang termulia. Selain itu, malaikat Jibril pun bolak-balik antara barat dan timur mencari orang yang akhlaknya sebaik baginda Rasulullah SAW. Ternyata tidak ada. Itulah hebat-hebatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya ada sabda Nabi yang lain, innakum la tas'aunan nasa bi amwalikum walakin yasa'ukum husnul khuluq. Apabila kalian tidak bisa mempergauli masyarakat dengan suatu pemberian, maka pergaulah mereka dengan akhlakmu, insya Allah. Ya, kita bergaul dengan akhlak baik lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bergaul dengan memberikan sesuatu kepada yang lain. Yang nomor 3, tanda orang bijak versi Sayyidina Ali ketika di luar adalah al-mazah fi ghairil ma'asi. Ini ada lelucon, ada humornya, itu gak apa-apa, diperbolehkan kita humor misalkan. Rasul pun pernah juga humor. Apakah humor dilarang? Tidak dilarang. Mana contoh humornya Rasul? Pernah ada suatu nenek-nenek datang kepada beliau. Kata nenek-nenek itu, ya Rasulullah, apakah nenek-nenek seperti saya bisa masuk surga? Sabda Rasul, nenek-nenek tidak mungkin masuk surga. Lalu nenek-nenek itu menangis, ya Rasulullah, tega bener, masa nenek-nenek gak bisa masuk surga? Itu lelucon Rasul, lelucon tapi memang faktanya begitu. Karena seseorang itu walaupun nenek-nenek masuk surga nanti akan kembali muda, dijadikan muda kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita lelucon di luar maksiat diperbolehkan. Lain lagi kita humor dalam maksiat. Mana contohnya humor dalam maksiat? Ada orang yang sedang berjudi, pasangnya cuma 10.000, pahalanya juga sedikit. Nah, sedangkan itu judi walaupun kecil-kecilan itu bukan pahala tapi siksa. Itu adalah humor yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda orang bijak versi Sayyidina Ali ketika di luar rumah adalah yang pertama, menyerahkan perbekalan sisa kepada orang lain. Yang kedua, bergaul dengan manusia sesama hidupnya, yaitu dengan baik, budi pekerti. Yang ketiga adalah selalu humor. Humornya ini yang tidak ada hubungannya dengan maksiat. Itulah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.